Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Dalam rapat tersebut, para pemuda merencanakan agar pelaksanaan proklamasi kemerdekaan dilaksanakan secepatnya karena Indonesia sedang mengalami kekosongan kekuasaan dan mereka tidak ingin adanya campur tangan dari PPKI dan Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Di kediaman Soekarno, para golongan muda menyampaikan hasil rapat mereka kepada Soekarno agar melaksanakan proklamasi kemerdekaan secepatnya dan tanpa campur tangan Jepang. Namun, Soekarno tidak setuju dan meminta waktu untuk membicarakan terlebih dahulu dengan golongan tua. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Para golongan tua yang terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo merundingkan keinginan golongan muda yang ingin melaksanakan proklamasi kemerdekaan secepatnya. Namun, golongan tua sepakat untuk tidak tergesa-gesa dan akan membicarakan hal ini dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Tujuan para golongan muda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok adalah ingin membicarakan pelaksanaan proklamasi yang harus disegerakan. Setelah mendengar alasan-alasan dari golongan muda dan yakin akan pandangan mereka tentang proklamasi, akhirnya Soekarno dan Hatta setuju akan pendapat mereka.
Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Ahmad Subarjo memberikan saran agar perumusan proklamasi itu dilaksanakan di rumah Laksamana Maeda. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu sudah menemani saya dalam masa-masa sulit ini. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan proses proklamasi besok? Sudah, kami akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lalu lintas raya ciptaan Bung Supratman. Bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi Ibu tidak mempunyai kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih saja. Apa tidak apa-apa? Itu saja. Kalau begitu, buatkanlah bendera yang sederhana. Lah, Pak, Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih. Bagaimana? Baiklah, kita namakan Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana. Ya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Proklamasi kami, bangsa
bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain Diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. kasih aku bahkan pun jiwaku kepadamu rela Indonesia Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat ternyata menjadi suatu kekuatan yang padu bangsa yang satu Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara